Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik, sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Sudah, oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo coba, Mas Alif, pimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk hari ini, Pak Fauzi lihat itu Mbak Lestari nggak hadir ya? Iya, Pak. Ada yang tahu kenapa? Sakit. Oh, baru sakit. Baik, tidak apa-apa. Yang lain tetap semangat ya. Iya, Pak. Oke, sekarang Pak Fauzi tanya. Di antara kalian, siapa yang belum mandi? Ada apa tidak? Saya sudah dong, Pak. Oh, sudah semuanya ya? Oke, baik. Pak. Kalian mandi. Kan ada yang memakai bak apa tidak? Tidak. Ada bak apa tidak? Apa pakai shower? Iya, Pak, mandi, Pak. Tempat Ada saya. mandi. Oke. Mbak Sisil pakai bak mandi ya? Bentuknya Iya. apa Mbak Sisil? Bentuknya kotak. Kotak, seperti kubus apa tidak Mbak Sisil? Iya, Pak, kubus. Ya. Belok deh, Pak. Mbak Sisil. Saya juga kotak, Pak. Oh, Mbak Reza juga kotak? Baik. Iya. Coba sekarang Pak Waji tanya, itu kan bak mandinya kan berbentuk kotak. Tahu apa tidak cara menghitung air di dalam bak mandi tersebut? Tidak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu? Belum. Oke, baik. Nanti kita akan mempelajari cara menghitungnya, yaitu menghitung volume kubus dengan menggunakan akar pangkat 3. Pak, sekarang kalian perhatikan video berikut ini ya. Pak. Sudah keluar gambarnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Apa itu volume? Volume adalah isi dari bangun ruang. Sebagai contoh adalah kubus. Kita akan mengisi kubus transparan ini dengan kubus satuan. Yuk, mari sama-sama kita menghitung ya. Nah, jika diperoleh, volumenya adalah 27 kubus satuan. Satuan apa yang dimaksud? Satuannya bisa senti, desi, dan seterusnya. Tapi yang digunakan di sini adalah satuan senti, yaitu kubus dengan ukuran rusuknya 1 senti. Jadi, apabila ada sebuah kubus dengan rusuk 3 cm, maka volumenya adalah 27 cm kubik. Nah, jika kubusnya rusuknya pendek atau panjang rusuknya pendek, mudah saja menghitung kubus satuannya satu persatu. Bagaimana jika kubus satuannya banyak atau rusuknya panjang? Nah, pastinya ngitungnya sebelum habis, kalian sudah pada tertidur dulu ya. Nah, apalagi harus hitung satu persatu batu-bata seperti ini. Waduh, mending enggak deh. Ada cara yang mudah, praktis, dan simpel untuk mengetahui jumlah kubus satuan tanpa harus menghitung satu persatu kubus satuannya, yaitu
terlempar ya Mas Fauzinya? Iya, kayaknya. Ya, oke, kita tunggu sebentar ya. Apakah ada ini kabar kira-kira dia bisa kembali atau sinyalnya? Bisa kembali. Mas Fauzi nggak menyadari kalau terlempar, Bu. Oh gitu. Jadi langsung Ya. Ya, oh, baru saya konfirmasi. oke. Ternyata saya baik tadi sampai Ya oke, silakan dilanjutkan. Sampai video, Mas. Belum, Mas. yang mana tadi ini. Aduh, kok hilangnya. Oke, coba tadi saya sudah jelasin atau belum ya, berbicara atau belum? Apa baru video? Oke, baru video. Taruh video. Baru video. Kata lumayan juga tadi sudah. Oke, baik, diulangi ya. Oke, kalian coba lihat gambar ini ya di video ini. Di sini kan ada sebuah kubus, yang dimana kubus itu memiliki sisi. Ini sisi samping yaitu 3 kubus satuan, ke belakang 3 kubus satuan, dan ke atas 3 kubus satuan. Jadi itu untuk mencari volumenya yaitu 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, bagaimana hubungannya volume ini dengan pangkat 3? Coba mari.
Pangkat 3 dari suatu bilangan bulat adalah satu bilangan yang didapatkan dari hasil perkalian bilangan tersebut banyak 3 kali. Misalnya, nih ada contohnya 5 pangkat 3. Berarti 5-nya ada 3 kali. 5 sama dengan 125. Nah, contoh lainnya, misalkan pangkat 3, yaitu 11 dikali 11 dikali 11 sama dengan 1331. Nah, mudah sekali bukan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa A pangkat 3 adalah A dikali A. Ini contoh soal lainnya. Ada 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Kita kerjakan dulu. 2 kali 2 itu 4. Yang selanjutnya 4 kali 2 sama dengan 8. Yang selanjutnya 5 pangkat 3. 5-nya ada 3 kali. 5 kali 5 berapa? 25. 25. Dikali 5 sama dengan 125. Oke, 125. ada yang ditanyakan sampai sini? Saya, Pak. Bilangan pangkat 3. Atau ada yang masih bingung? Belum tampil, Pak. Belum tampil? Belum. Iya, Pak. Oh, aduh, ternyata saya belum nampilin ya. Iya. Ya, tapi ya. Iya. Bisa, Pak. Baik. Saya terlupa ini tadi malah. Beda. Pak, sampai sini ada yang ditanyakan apa tidak? Sudah Bisa? Sudah. Sudah, baik. Sudah, Pak. Jika sudah bisa, Sudah, Pak. sekarang Pak Fauzi coba dengan cara kalian mengerjakan nanti lembar kerjanya ya. Nih, ada 15 Ya, Pak. soal. Nih, coba kalian kerjakan. Contoh dikerjakan seperti contohnya tadi ya. Ya. Oke, Pak. Ada 1 pangkat 3, nomor 1 sampai nomor 15, 20 pangkat. Yuk, coba kalian kerjakan, Pak Fauzi kasih waktu kurang lebih ya 15 menit cukup lah. Cukup. Baik, Pak. Jika ada kesulitan mengerjakan, bilang ya, kasih tahu Pak Fauzi. Tidak. Ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, baik. Kita ini ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Coba. Ada yang ingin jawab? Nomor 1 sampai nomor 5, ada apa tidak? Saya nomor 1, Pak. Oke, coba Mbak Sisil. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, yang selanjutnya. Nomor 2. Saya, Pak. Oke, baik, silakan. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke, baik. Yang selanjutnya, siapa yang ingin? Pak. Oke, baik. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 21. Oke, nomor 4. Saya, Pak. Ya. 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 64. Oke, yang terakhir, siapa yang ingin?
Yang mana, Pak? Ya, silakan. Saya ya, Pak. 5 pangkat 3. Ya. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Oke, baik. Nah, jawaban kalian tadi itu sudah bagus, sudah benar semuanya. Baik, yang selanjutnya, setelah kalian mempelajari bilangan pangkat 3, yaitu akar pangkat 3. Bilangan akar pangkat 3 ini bisa dibilang kebalikan dari bilangan pangkat 3. Nah, kalian lihat video ini ya bentar. Pak Bos siapkan dulu. Sudah muncul videonya? Sudah, Pak. Baik, Pak Bosi putar ya. Ya, Pak. Ini kita akan mempelajari tentang bilangan akar pangkat. Terputus lagi tadi ya. Iya, Pak. Tadi habis. Oh ya, tapi videonya sudah Belum, selesai belum Pak. tadi ya? Malah hilang, Pak. Saya. Belum. Coba Pak Ozi putar lagi ya.
Pak, videonya sudah muncul? Sudah. Oke, kita Sudah, Pak. sepertinya nggak bisa nampilin video ini malah. Sebentar ya. Kalau tadi videonya sudah sampai akhir atau belum? Baru 1 detik itu. Belum tayang. Belum tayang? Belum, Mbak. Baru 1 detik, Pak. Apa tidak iya? Kelihatan. Mbak tulisnya terlihat. Iya. Oke, baik. Pak Fauzi itu mempunyai 8 buah kubus. Ya, ada 8 buah kubus satuan. Yang dimana 8 buah kubus satuan ini akan Pak Fauzi susun menjadi sebuah kubus yang lebih besar. Tapi 8 buah kubus ini itu semuanya harus dipakai dan bisa menjadi sebuah kubus. Oke, baik. Kita akan menyusunnya. 1, 2, terlihat ya? Terlihat. Ya. 4. Ini baru 4 yang Pak Fauzi gunakan. Lalu 5, 6, 7, dan 8. Jadi 8 buah satuan ini sudah Pak Fauzi susun menjadi kubus yang lebih besar. Besar. Nah, sekarang kalian coba lihat. Bagian kiri ke kanan itu jumlahnya ada berapa? 1, 2. Terus yang ke belakang ada 1, 2. yang ke atas juga ada 1, 2. Coba tadi total ada berapa kubus? 8. 8. Ada
8. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2 ke atas 2. Tuh. Bingung apa tidak anak-anak? Jelas, Pak. Tidak jelas? Tidak, Pak. Jika jelas, akan Pak Fauzi lanjutkan ya. Ini tadi dengan menggunakan kubus satuan. Jika angkanya besar, lalu apa yang akan kalian lakukan? Mbak, kalian perhatikan ini. Sudah terlihat ya? Akar pangkat 3 jika angkanya itu lebih dari 1000. Bisa dilihat anak-anak nih, coba. Mas Alif, bacanya apa ini Mas Alif? Angka ini Mas Alif. Belum kelihatan, Pak. Oh, udah. Dibaca apa ini? Dibagi, Pak. Terlihat apa tidak? Terlihat. Terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Coba Mbak Sisil, Mbak Sisil dibaca Mbak Sisil. Seluruh angkanya itu, Pak. Ya, yang ini Mbak Sisil. Akar Berarti pangkat 3 dari 19.683. Nah, ini kan angkanya 19.683. Angka ini kan lebih dari 1000. Kan tidak mungkin kalian hitung 1 per 1. Caranya, itu ada caranya. Langkah pertama, kalian garis 3 angka paling belakang nih. 3 angka paling belakang ini garis. Nah, yang selanjutnya, sisanya yaitu yang ini angka berapa ini? Yang depan? 19. 11. Angka 19 itu paling dekat dengan angka berapa di jawaban ini? Nih, paling dekat dengan angka berapa? Tidak boleh lebih. 3. 8. Nih, angka 8. Angka 8 itu miliknya siapa? Miliknya 2. Angka 3. 2 pangkat 3. Jadi, kalian tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8 karena mendekati 9. Nah, yang selanjutnya, kalian lihat yang di garis bawah 3 angka. Angka yang paling belakang yaitu angka berapa ini? 3. Nah, angka 3. Yang selanjutnya kalian lihat ini. Nah, angka 3 dari bilangan ini yang akhirannya angka 3 itu yang mana? Yang akhirannya angka 3. Itu yang 343. 343. 343. Miliknya siapa? 7. Jadi kalian tulis di sini 7. Tadi angka yang pertama itu paling dekat 2, angka yang kedua paling dekat 7. Jadi jawabannya akar pangkat 3 dari 19.683 yaitu berapa? 27. Ada yang bingung? Tidak? Jika tidak ada, coba kalian kerjakan lembar kerja ini ya. Soalnya ada 5. Jika misalkan nanti ada kesulitan, bisa kalian tanyakan.
Yuk, dimulai. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Kita diskusi bersama ya. Pak. Nomor A, ini angka berapa ini? 2744. 2744. Nah, garis bawah dulu 3 angka paling belakang. Angka yang di bawah angka berapa ini? 2. 2. 2 paling dekat dengan angka 1. berapa tadi? 1. Oke. Yang selanjutnya, lihat yang di garis bawah. Ini angka terakhirnya tadi berapa ini? 4 ya. Yang paling Ya. dekat dengan 4 berapa? 64. 4. Oke, miliknya siapa? 4. Pangkat 3. Jadi yang A jawabannya berapa? 14. 14. 14. 14. Oke, baik. Pinter-pinter. Nah, karena kalian sudah bisa mengerjakan pangkat 3 dan angka pangkat 3, coba Pak Fauzi punya soal untuk kalian. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh contoh-contohan. Dan tidak boleh jawaban dari orang tua atau saudara. Waktu mengerjakan kalian yaitu Fauzi kasih waktu 15 menit dari sekarang. Dikerjakan di buku tulis. Dimulai. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Dari pelajaran tadi, apa yang kalian pelajari hari ini? Pangkat 3. Pangkat 3. 3. Akar pangkat 3. Bagus. Akar pangkat 3. 3. Oke. Dari pangkat 3 dan akar pangkat 3 tadi, ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, cukup sekian dulu ya dari Pak Fauzi. Mbak Sisil, pimpin berdoa. Iya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu lain waktu ya teman-teman. Jangan lupa. Anak-anak, jangan lupa belajar. Iya, Pak. Ya. Pak. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada komentar atau saran. Silakan untuk yang mengomentari. Tugasnya siapa? Dari saya, Ya. untuk Mas Fauzi udah bagus, hanya terkendala teknis saja ya tadi. Lalu saya mau tanya untuk LKPD yang pertama, itu kan ada menghitung pangkat-pangkat 3 itu tadi, Mas. Menghitung pangkat 3 tadi. Itu nanti bagaimana ya sistem mengerjakannya? Apakah caranya atau tidak? Itu nanti lewat link. Ya, Lewat nanti link. dikerjakan seperti itu tadi saya juga lupa bilang. Berarti tidak menggunakan caranya ya, Mas? Takutnya nanti ada yang menghitung pakai kalkulator gitu. Lah itu dia nanti kesulitannya kendalanya mungkin di situ. Jadi anak harus di sini soalnya hanya ya tapi bisa lah nanti bisa dipakai cara bisa. Oh iya. Ya sudah. Tapi di sini nanti Oke, sudah Mbak Agnes? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Fauzi dan juga Mbak Agnes. Ya. Baik, Mas Fauzi secara keseluruhan sudah bagus juga ya. Jadi sesuai dengan RPP yang kemarin kita diskusikan begitu. Terkait kendala teknis tadi
layarnya tertutup kayak gitu atau kenapa Mas? Kok bisa Itu tiba-tiba? modelnya tiba-tiba keluar sendiri, Bu, Oh ya. Dan nanti untuk kalau suatu image-nya. saat praktek, ya ini nanti dicermati ya. Ini kalau misalnya Iya, nanti anak-anak gitu kan, seperti anak ayam kehilangan induk nanti ya, kalau misalnya gurunya terlempar begitu. Jadi iya. mungkin nanti perlu dicermati saja. Kan tiwas Mas Fauzi sudah tweet panjang kali lebar kayak gitu. Ternyata tidak di depan anak-anak gitu kan, nanti juga. Iya, Bu. Ya, itu ini yang terkait dengan teknis gitu. Kemudian yang kedua, itu bagus ya ketika tadi seandainya video tidak jalan lalu tapi kita sudah sedia peraga misalnya seperti itu satu hal yang teman-teman saya kira juga perlu mewaspadai itu gitu ya seandainya tadi ada kejadian tempatnya Mbak Reza itu videonya tidak jalan gitu kan misalnya atau apa begitu baik kalau misalnya kita juga sedia alat peraga jadi seandainya video tidak jalan atau ada kendala teknis untuk share screen dan seterusnya begitu kita bisa menggunakan media kita gitu. Nah, mungkin tidak akan sejelas kalau tatap muka jelas ya atau tidak akan sejelas kalau itu mungkin tampilkan video tapi paling tidak sebagai antisipasi saya kira itu bagus gitu ya untuk alternatif. Karena ya seandainya kendala-kendala semacam ini tadi kan tidak mungkin mungkin itu di luar atau apa ya, bukan bukan di luar perhitungan kita ya, tetapi itu masuk dalam perhitungan kita. Tapi kan kita itu eh, tidak tahu ketika on the spot nanti kendala yang mungkin terjadi seperti apa begitu. Maka ini untuk semua saja seandainya teman-teman nanti mengalami kendala tentang video, share screen dan seterusnya, baik kalau misalnya juga sedia cadangan alat peraga sehingga kalau itu tidak main bisa di depan kamera kita memainkan kayak gitu. Itu hal yang bagus. Kemudian tadi sempat disampaikan juga untuk kalau LKPD itu nanti link kalau link nanti bagaimana begitu ya. Apakah juga nanti bisa kalau misalnya tidak menggunakan cara penyelesaian juga bagaimana menilainya, misalnya seperti itu. Sebetulnya bisa digunakan juga, misalnya kalau misalnya mau pakai link itu nanti pakainya yang upload file itu kemudian ya mereka menjawab biasa di fotonya yang di-upload. Kayak gitu itu bisa menjadi salah satu cara gitu ya. Kalau menggunakan grup WA juga bisa sebetulnya, cuman itu nanti akan menjadi apa ya istilahnya satu sama lain akan mencontoh atau mencontek atau bagaimana itu juga bisa menjadi kendala selanjutnya seandainya misalnya dikumpulkan di grup WA. Tapi kalau misalnya pakai link dan file upload itu akan kan sendiri-sendiri gitu ya atau istilahnya itu dia berdasarkan akunnya masing-masing gitu loh. Jadi ya masing-masing mengupload itu kayak gitu. Itu salah satu yang bisa digunakan. Dari segi dari segi autentiknya akan kelihatan itu siswa mengerjakan betul atau tidak karena kan pakai tulisan tangan begitu ya. Kemudian tapi dari segi teknis memang sedikit agak rempong karena harus memfoto dulu kemudian baru mengupload ke Google Form misalnya begitu. Tapi itu mau tidak mau kalau seandainya kita memang minta mereka untuk menyampaikan jawaban dengan penjelasan gitu. Itu yang saya lakukan juga kepada teman-teman mahasiswa ketika saya butuh autentiknya mereka memang betul-betul mengerjakan menggunakan cara atau tidak begitu. Tapi kalau untuk anak SD, ini nanti kemungkinannya kelas berapa ya Mas ya? Kelas 5, Bu. Oh kelas 5 ya, kelas atas saya kira juga sudah bisalah menyesuaikan itu. Itu bisa jadikan alternatif kalau seandainya memang mau pakai cara tadi tapi mau pakai link kayak gitu Mas. Itu kemudian untuk kesimpulan tadi memang sudah menyimpulkan tapi untuk semua saja ini baik kalau misalnya di dalam kesimpulan tidak hanya mengatakan kepada anak itu apa yang sudah dipelajari hari ini begitu ya tetapi kita bisa menegaskan kembali jadi penguatan kembali begitu. Oh, tadi tentang akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 itu apa? Kemudian
mungkin secara singkat, sekilas gitu ya, itu cara mengerjakannya bagaimana begitu. Jadi diberikan penguatan lagi, tidak, memang kita bersama-sama merangkum bersama dengan siswa gitu, tapi kita berikan penekanan pada hal-hal mana yang mereka perlu perhatikan. Termasuk juga kalau misalnya ada sikap atau keterampilan yang sedang mau dicermati atau sedang mau digali, itu kita bisa sampaikan juga kepada mereka, kepada siswa. Seperti itu saya kira untuk beberapa tambahan yang perlu untuk saya sampaikan gitu ya. Oh ya, satu lagi sekilas, sebetulnya kalau antara mengukur dengan menghitung itu ada sedikit perbedaan ya. Nanti silakan dicari lagi saja. Ini kan ada beberapa yang tentang pengukuran kan ya gitu ya. Nah, itu nanti silakan dicermati kembali definisi antara menghitung dan mengukur. Lalu kira-kira kalau dalam konteks saya ini lebih cocok menggunakan kata menghitung atau lebih cocok menggunakan kata mengukur, begitu ya. Nanti silakan dicermati untuk definisi dari menghitung versus mengukur. Mungkin itu saja dari saya untuk peer teaching kita yang sesi 2 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang menjadi praktikan, menjadi siswa, ataupun menjadi pengamat ya. Gitu untuk teman-teman semua. Kita akan lanjutkan untuk peer teaching yang selanjutnya, berarti peer teaching ketiga gitu ya. Itu saya merencanakan, kalau seandainya Senin pagi begitu, apakah bisa? Pukul ini sih, pukul Senin tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 12 ya, 13, 14. Senin jam 9 lah misalnya begitu. Atau nanti saya dikabari aja deh ya. Saya merencanakan sebetulnya untuk peer yang ketiga itu Senin Selasa, nanti Selasanya siang gitu. Kemudian kalau yang terakhir nanti saya merencanakan hari Kamis Jumat mungkin ya, itu peer teaching-nya Kamis Jumat. Kemudian hari Sabtu refleksi penguatan. Sudah, nanti kita selesai di situ. Jadi yang liburnya yang hari Rabu. Karena kebetulan itu saya juga masih mengisi beberapa agenda. Ya itu nanti silakan minta tolong didiskusikan gitu. Mungkin Senin jam 9, kemudian Selasa jam 2 gitu. Senin jam 9, Selasa jam 2. Kemudian nanti Kamis atau kalau Kamis itu bisa kita buat nanti sesi pagi, sesi sore juga bisa gitu. Jadi malah Jumatnya nggak usah, misalnya Jumat tidak, nanti tinggal hari Sabtu untuk kita refleksi penguatan saja. Jadi saya merencanakan itu. Nanti silakan saya dikonfirmasi saja. Baik, itu teman-teman. Saya kira untuk peer teaching yang kedua ini juga sudah meningkat begitu ya. Artinya dibandingkan dengan penampilan pertama kemarin, teman-teman sudah berprogres semua, dan saran-saran yang selama ini atau masukan dari teman ataupun dari saya ataupun dari Bu Yate ini saya lihat sudah dicoba untuk diakomodasi gitu oleh teman-teman semua. Semoga nanti di peer teaching keempat ini yang sudah paling oke ya, karena sudah belajar dari banyak proses gitu kan. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Silakan sebelum saya tutup kalau masih ada pertanyaan. Oh ya, satu lagi, nanti saya perlu ada satu pertemuan mungkin di hari Selasa ya. Kalau tidak Senin, Selasa nanti akan saya sampaikan singkat tentang instrumen PTK gitu. Supaya kan tagihan PTK-nya kan untuk yang sesi ini itu instrumen PTK-nya kan gitu. Jadi nanti saya sampaikan sekilas tentang instrumen PTK untuk teman-teman mempersiapkan kelengkapan instrumen PTK itu dikumpulkan hari Sabtu tanggal 19. Begitu teman-teman.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Atau cukup? Sepertinya cukup, Ibu. Cukup, Bu. Oh ya, baik. Oke, kalau sudah cukup, ini semoga rekamannya tersimpan ya. Yang kemarin itu saya tidak tahu kok, sampai hari ini belum ada link masuk rekaman di email saya. Saya tidak tahu kenapa alasannya. Semoga yang hari ini bisa terekam sehingga nanti bisa saya uploadkan di LMS. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan cukup, saya kira sampai di sini dulu untuk peer teaching kita. Kita jumpa hari Senin. Nanti saya mohon konfirmasinya dari Mas Alif kalau misalnya semua bisa hari Senin dan hari Selasa jam 2 siang. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi dan atensinya. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Selamat sore, Bu Selamat Priti. sore, Terima kasih. Bu.